Semua, selamat datang di channel Akpres. Saya Alfaujan selaku tutor mata kuliah Matematika 1 yang akan menemani kalian dalam proses belajar. Pada video kali ini kita akan membahas bab tentang sketsa grafik dan masalah pengoptimuman. Halo teman-teman semua, saat ini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah Matematika 1, yakni sketsa grafik dan masalah pengoptimuman. Nah, untuk membuat sketsa grafik diperlukan yang namanya kecekungan fungsi. Selain yang udah kita pelajarin kemarin, dapat berupa interval fungsi naik ataupun turun, lalu nilai ekstrim. Sekarang kita mau pelajari tentang kecekungan. Nah, secara definisi, fungsi f dikatakan cekung atas pada interval i jika grafik f terletak di atas garis cekung pada interval i, atau dengan kata lain, f cekung ke atas pada interval terbuka i jika f aksen naik pada i, dan f dikatakan cekung ke bawah pada interval i jika grafik f terletak di bawah garis cekung pada interval i, atau dengan kata lain, f cekung ke bawah pada interval terbuka i jika f aksen turun pada interval i juga. Nah, untuk mempermudah pemahaman, ada yang namanya teorema uji turunan bagi kecekungan. Nah, misalkan fungsi f memiliki turunan kedua pada interval terbuka i. Jika f double aksen lebih dari 0, maka fungsinya akan cekung atas. Sementara ketika f double aksen x kurang dari 0, maka dia akan cekung bawah. Ini mirip dengan ketika teman-teman ingin mencari interval fungsi tersebut naik atau turun. Ketika pada interval fungsi tersebut naik, f aksen x akan lebih dari 0. Sementara ketika fungsi tersebut turun, maka f aksen x-nya itu kurang dari 0. Sementara kalau untuk mencari interval kecekungan itu f double aksen x ketika lebih dari 0 dia akan cekung atas, dan f double aksen x kurang dari 0 dia akan cekung bawah. Nah, sementara ada lagi yang namanya titik belok. Titik belok itu terjadi ketika apa? Ketika turunan keduanya sama dengan 0 atau f double aksennya sama dengan 0. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya, yaitu kecekungan dan titik belok. Kita punya soal fungsi x atau fx. fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 10. Nah, di sini untuk mencari kecekungan atau interval kecekungan kita perlu namanya turunan kedua. Untuk mencari turunan kedua kita perlu namanya turunan pertamanya terlebih dahulu. Kita cari f aksen x-nya terlebih dahulu. F aksen x-nya berapa? 4x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat. Nah, setelah kita temuin turunan pertamanya, kita cari turunan keduanya. Berarti f double aksen x sama dengan 12x kuadrat dikurangi 24x. Nah, di sini A ditanya pada bagian A ditanya interval kecekungan fungsi f. Berarti kita cari interval kecekungan fungsi cekung atas dan cekung bawah. Nah, gampangnya kalau dari aku, yang pertama teman-teman cari x penyebab titik tersebut belok atau titik beloknya. Bagaimana caranya? Titik belok itu terjadi ketika f double aksen itu sama dengan 0. Berarti kita cari titik belok dulu, berarti f double aksen x sama dengan 0, berarti 12x kuadrat min 24x sama dengan 0. Oke, bisa kita faktorkan menjadi 12x atau dikalikan dengan x min 2. Nah, di sini kita tinggal cari pembuat nolnya untuk kita mengetahui yang namanya titik beloknya. Pembuat nolnya itu terjadi ketika x yang ini sama dengan 0 dan x min 2 ini sama dengan 0, atau ketika x sama dengan 2. Nah, setelah kita mengetahui titik beloknya, tinggal kita gambarkan
garis bilangan yang berisi titik beloknya, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Lalu kita cek masing-masing intervalnya, yang mana positif, yang mana negatif. Ya udah, kita masukin ketika X-nya lebih dari 2. Kita, kita pilih angka berapa? 3 aja ya, biar deket belakang 3. Itu kita substitusikan. 12 dikali 3, 36. Dikalikan dengan, berarti ketika X lebih dari 2, dia akan positif atau cekung atas. Lalu kita cek pada sampai 2. Kita pilih angka berapa? 1 aja deh. Berarti 12 dikalikan dengan 1 dikurang 2, yaitu min 1. Hasilnya apa? Negatif. Antara 0 sampai 2 dia akan negatif. Sekarang kita cek ketika dia kurang dari 0. Berapa yang paling dekat? Tuh. Berarti 12 dikali min 1 hasilnya min 12. Dikalikan dengan min 1 dikurang 2 itu min 3. Hasilnya positif atau negatif? Positif. Berarti interval ketika fungsi tersebut cukung atas adalah ketika X lebih dari 2 atau X kurang dari 0. Nah, sementara interval ketika fungsi tersebut cukung bawah itu ketika X berada di antara 0 sampai 2. Atau dapat kita tulis cekung, maaf jelek teman-teman tulisannya, cekung atas pada interval atau pada selang min hingga sampai 0 atau 2 sampai hingga. Lalu dia cekung bawah pada selang bawah pada selang 0 sampai 2. Setelah kita mengetahui interval cekung atas dan cekung bawah, sekarang kita jawab pertanyaan yang B, yaitu apa? Titik belok fungsi F. Kita pakai kertas baru aja. Oke. Di sini kita ditanya titik belok. Kan tadi kita sudah mencari titik belok, yaitu ketika X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Maka tinggal kita substitusikan aja ke Fx. Titik belok itu ketika X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Tinggal kita substitusikan aja, berarti F0 sama dengan 10 min 0 plus 10. Atau F0 sama dengan 10. Berarti titik beloknya itu ada pada titik 0,10. Lalu kita cari F2-nya. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dikurang 4 kali 2 pangkat 3 tambah 10. Atau 16 dikurang 32 tambah 10. Atau hasilnya sama dengan min 6. Berarti titik belok yang kedua itu adalah 2, min 6. Itu aja teman-teman. Nah, sekarang kita ada yang namanya turunan fungsi pangkat. Di sini diketahui bahwa ada kurva dengan persamaan Y sama dengan F aksen X. Jadi di sini sudah diketahui turunannya, guys. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjawab kelima pertanyaannya, guys. Oke, pertanyaan pertama, interval sehingga fungsi F naik atau turun. Nah, teman-teman tentu ingat bahwa interval
fungsi naik atau turun itu ditentukan dari f aksen x-nya. Nah, ketika f aksen x lebih dari 0, maka pada suatu interval, maka f(x)-nya akan naik. Sementara ketika aksennya kurang dari 0 pada suatu interval, maka pada interval tersebut f(x)-nya akan turun. Di sini kita diminta menentukan interval fungsi f naik atau turun. Nah, sekarang kita mau mencari interval ketika fungsi f-nya naik terlebih dahulu. Nah, interval ketika f naik itu ketika f aksennya itu 0. Nah, f aksen 0 artinya apa? Ketika fungsi tersebut berada di atas sumbu X. Gampangnya gitu teman-teman. Ketika dia berada di atas sumbu X, maka Y-nya akan positif. Sehingga f aksen X-nya itu akan lebih dari 0. Sehingga pada interval 1 sampai 5, 1 sampai 5 ini kan dia fungsinya itu berada di atas sumbu X. Maka pada interval 1 sampai 5, dia itu merupakan interval ketika fungsi tersebut naik. Atau pada selang 1 sampai 5 naik. Sementara kita ketahui bahwa dari interval 0 sampai 1 dia berada di bawah sumbu X, dan juga pada interval 5 sampai 6 dia berada di bawah sumbu X, sehingga pada interval X dari 0 sampai 1 dan dari 5 sampai 6 itu merupakan interval ketika F turun. Atau pada interval atau pada selang 0 sampai 1 atau 5 sampai 6 dia turun. Nah, paham teman-teman sampai sini? Selanjutnya kita mau mengerjakan yang B. Yang B itu apa ditanyanya? Titik stasioner dan nilai ekstrim lokal F. Nah, untuk mencari titik stasioner, kita perlu tahu dulu bahwa titik stasioner itu terjadi ketika aksen X-nya sama dengan 0. Dimana ketika aksen X-nya sama dengan 0, yaitu ketika nilai y-nya pada fungsi sama dengan f aksen x ini itu sama dengan 0, yaitu ketika apa? Ketika x sama dengan 1 dan x sama dengan 5. Sehingga dapat kita ketahui titik stasioner itu ketika x sama dengan 1 dan x sama dengan 5. Biar aku perjelas, nih dapat dari mana? 0. Nah, biar aku perjelas di sini, kenapa titik stasioner bisa dari X sama dengan 1 dan X sama dengan 5? Ketika X sama dengan 1, maka Y-nya akan sama dengan 0, ya kan? Dia memotong sumbu X. Sedangkan ketika X-nya sama dengan 5, Y-nya juga akan sama dengan 0, dan dia memotong sumbu X. Sehingga itu merupakan patokan untuk titik stasioner. Dan sekarang kita ditanya nilai ekstrim lokal F. Nah, untuk mencari nilai ekstrim lokal X, itu kita perlu tahu bahwa dari titik stasioner, kita bisa tahu nih, dari 0 sampai 1, dia akan f aksen x-nya itu kurang dari 0 atau negatif, maka fungsi dari 0 sampai 1 itu turun. Sementara dari 1 sampai 5 itu naik. Nah, dari turun lalu naik, maka dia menghasilkan nilai apa? Nilai minimum. Sementara dari naik, maksudnya dari sini nih, naik lalu turun, maka akan menghasilkan nilai maksimum. Berarti nilai maksimum itu ada pada x sama dengan 1. Ada pada X sama dengan 5, dan nilai minimum ada pada X sama dengan 1. Max, min. Nah, paham kan teman-teman sampai sini? Lalu kita ditanya lagi interval sehingga fungsi F cekung atas atau bawah. Nah, di sini kita dapat menentukan si f aksen x dulu, atau kita merubah dari gambar menjadi suatu persamaan. Nah, dari gambar kita punya bahwa ini adalah sebuah kurva fungsi kuadrat yang memotong pada x sama dengan 1 dan x sama dengan 5. Berarti dapat kita uh,
Jabarkan. X min 1 dikalikan dengan X min 5. Dan juga jangan lupa, maaf, saya lupa tulis fx-nya. Nah, kita menulis fx terlebih dahulu, berarti f aksen x itu sama dengan x min 1 dikalikan dengan x min 5. Dan ketika kita kalikan akan sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mencari turunan kedua. Dari turunan pertama tinggal kita turunin lagi, berarti 2x min 6. Berarti dari turunan kedua ini bisa kita cari yang namanya titik beloknya. Nah, titik belok itu terjadi ketika f double aksen sama dengan 0. Berarti f double aksen 0 itu sama dengan 2 dikali 0 kurang 6 min 6. Berarti maaf, salah satu. F double aksen x itu sama dengan 6. F double aksen x sama dengan 2x min 6. Berarti 2x min 6 sama dengan 0. Atau x sama dengan 3. Nah, nah, setelah kita menemukan nilai x ya, maka x ini merupakan titik beloknya. Sekarang kita bisa mencari interval ketika fungsinya cekung atas atau cekung bawah. Tinggal kita substitusikan atau kita ubah atau kita masukkan ke garis bilangannya itu. Di sini diketahui titiknya cuma 1, berarti sama dengan 3. Nah, kita ketika x lebih dari 3 atau kita coba masukkan 4 nih, double aksen 4, itu hasilnya positif atau negatif. 4 dikali 2 8 kurang 6 22 itu positif. Positif. Double aksen berapa bilangan kurang dari 3? 2. Substitusi 4 dikurang 6 berapa? Min 2. Berarti negatif. Berarti kita pakai kertas baru. Berarti ketika x lebih dari 3, dia akan cekung atas. Sementara ketika x, oh ya, kita dapat tulis dalam notasi selang, yaitu ketika x 3 sampai tak hingga, dia akan cekung atas. Sementara ketika x dari minus tak hingga sampai 3, dia akan cekung bawah. Wah, wah, wow. Titik belok, karena titik belok yang sudah kita temukan itu x sama dengan 3, maka tinggal kita substitusikan lagi aja teman-teman. Berarti f3 itu sama dengan berapa, kita substitusikan ke fungsinya, yaitu x kuadrat minus x plus 5. Berarti 9 dikurang 18 itu berapa? Min 9 tambah 4 berapa? Tambah 5 berapa? Min 4. Nah, berarti titik beloknya ada pada titik 3, min 4. Oke. Selanjutnya kita mempelajari namanya asimtot. Nah, asimtot ini dibagi menjadi 3. Ada yang namanya asimtot tegak. Untuk asimtot tegak ini gampangnya teman-teman cari titik di mana fungsi di mana titik x tersebut membuat fx tidak terdefinisi. Lalu ada namanya asimtot datar. Nah, asimtot datar garis
garis Y sama dengan L disebut asimtot datar bagi kurva Y sama dengan fx jika limit menuju tak hingga atau negatif tak hingga dari fx-nya sama dengan suatu bilangan atau L. Nah, ada teorema jika R lebih dari 0 adalah bilangan rasional, maka limit X menuju plus minus tak hingga dari 1 per X pangkat R sama dengan 0. Asalkan X terdefinisi, maksudnya gimana ketika X tidak 0. Nah, di sini ada lagi namanya asimtot miring. Ini untuk mencarinya, teman-teman bisa memecahnya menjadi bentuk seperti mx plus b ditambahkan dengan sesuatu atau ditambahkan dengan suatu suku. Kita langsung saja ke contohnya dari asimtot miring ini. Nah, ketika kita punya kurva fx sama dengan 2x kuadrat min 4x per x plus 1, dapat kita ubah menjadi 2x min 6 ditambah 6 per x plus 1. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya asimtot fungsi rasional. Jika diketahui sebuah fungsi Rx dengan P1x dan P2x berupa fungsi polinom, maka berlaku 4 buah sifat ini. Yang pertama, ketika garis X sama dengan A, dengan P2A sama dengan 0 dan P1A sama tidak sama dengan 0 merupakan asimtot tegak. Maksudnya ketika ada titik X sama dengan sesuatu yang membuat fungsi tersebut tidak terdefinisi, maka garis F sama dengan A atau sama dengan sesuatu itu merupakan asimtot tegaknya. Lalu ada kasus ketika pangkat tertinggi dari si pembilang lebih kecil daripada pangkat tertinggi dari si penyebut, maka garisnya sama dengan 0 merupakan asimtot datarnya. Lalu ada kasus ketika pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut sama, garisnya sama dengan koefisien dari pembilang per koefisien dari pangkat tertinggi penyebut, itu adalah asimtot datarnya. Sementara ketika pangkat dari si pembilang sama dengan pangkat penyebut ditambah 1, maka dia punya asimtot miring yang berupa garis Y sama dengan mx plus b. Nah, untuk mempermudah kita dalam mencari asimtot miring, caranya itu dengan menggunakan teorema ini, teman-teman. Nah, untuk mencari gradiennya, bisa kita gunakan cara pertama. Lalu kita untuk mencari nilai B-nya dapat gunakan cara yang kedua. Contoh, kita punya fx sama dengan 2x pangkat 3. Sebentar aku tulis ulang. Fx sama dengan 2x pangkat 3 per 2. Nah, sepertinya tintanya ketebalan. Fx sama dengan 2x pangkat 3 per 2 lalu ditambah 2x dikurang 3. Oke, ditambah 2x kurang 3 tambah x kurang 3 per akar x plus 1. Tadi disuruh apa? Kita mencari nilai M. Cara mencari nilai M gimana? Tinggal kita gunakan rumus limit X menuju, teman-teman bebas memilih tak hingga atau menuju negatif tak hingga. Di sini aku prefer menuju tak hingga, yaitu 2x pangkat 3 2x pangkat 3 per 2, sorry, ditambah 2x dikurang 3 per akar x tambah 1 dibagi x atau sama dengan dikali 1 per x. Oke, tinggal kita samakan penyebut limit x menuju tak hingga dari akar x plus 1 2x pangkat 3 per 2 plus 2x min 3. Nah, ini
penyebutnya dikalikan dengan X kok. Nah, limit X menuju tak hingga dari 2 pangkat X 3 per 2 ditambah 2X dikurang 3 per X pangkat 3 per 2 tambah X. Nah, karena ini pangkat mm, tertinggi dari masing-masing pembilangan penyebut sama, maka kita dapat menghitung limitnya dengan cara cepat. Teman-teman tinggal bagi koefisien dari pangkat tertingginya, itu 2 dibagi 1, hasilnya berapa? 2. Oke. Setelah kita nemu M-nya, kita cari apa B-nya. B itu gimana? B itu sama dengan limit, aku prefer pakai yang tak hingga, X menuju tak hingga dari fx-nya itu apa? 2 X pangkat 3 per 2 plus 2X dikurang 2X. Sebentar, plus 2X dikurang 3 per akar X ditambah 1 dikurang dengan MX. MX-nya tadi berapa? 2X. Berarti sama dengan limit, ini tak hingga lupa, X menuju tak hingga dari 2X pangkat 3 per 2 ditambah 2X dikurang 3 per akar X ditambah 1 dikurang, kita samakan penyebut, jadi akar X plus 1, ini tinggal 2X dikalikan dengan akar X plus 1, berarti 2X pangkat 3 per 2 ditambah 2X. Nah, karena penyebutnya udah sama, jadi bisa langsung kita kurangkan. Berarti hasil sama dengan limit X menuju tak hingga dari ini 2X pangkat 3 per 2 bisa habis. Lalu ini bisa kita habisin juga, yaitu 2X ini. Dan sisa min 3 per akar X plus 1. Di sini, karena pangkat tertinggi dari variabel X-nya lebih besar di bagian penyebut daripada pembilang, maka hasil limit menuju tak hingganya akan 0. Buat teman-teman yang ingin mencari tahu kenapa 0, tinggal teman-teman bagi sama akar X di setiap sukunya. Oke, karena limitnya hasilnya 0, maka nilai B-nya sama dengan 0. Sehingga asimtot miringnya ialah garisnya sama dengan 2X. Gitu teman-teman, oke. Nah, di CIT ditanya apakah garis asimtot tersebut merupakan asimtot miring atau asimtot datar untuk fungsi F. Nah, di sini syarat dia punya asimtot miring itu ketika nilai kemiringannya ada atau nilai M-nya ada, sehingga karena nilai M-nya diketahui yaitu 2, maka dia punya asimtot miring, itu garisnya sama dengan 2X. Oke, nah dari situ kita bisa mengerjakan soal-soal asimtot fungsi rasional ini teman-teman. Kita punya soal Fx sama dengan 2X plus 5. Maaf, 2X plus 5 lagi. Ntar 2X plus 5 per 3X min 3.
Dari fungsi ini, pertama yang paling gampang tentunya teman-teman tinggal cari asimtot tegaknya terlebih dahulu, yaitu teman-teman cari X yang membuat fungsinya tidak terdefinisi. Di sini yang membuat X yang tidak terdefinisi itu ketika 3X min 3 itu sama dengan 0, atau ketika X sama dengan 1, sehingga asimtot tegaknya adalah garis, sebar kurang jelas, garis X sama dengan 1. Tot tegak. Nah, selanjutnya kita cek apakah dia punya asimtot lain. Nah, di sini karena pangkat pembilang dan penyebutnya sama, maka dia memenuhi syarat untuk mempunyai asimtot datar. Sehingga dari sifat atau hint yang tadi kita sudah pelajari, maka karena pangkat pembilang dan penyebutnya sama, asimtot miringnya adalah garisnya sama dengan koefisien dari pangkat tertinggi di pembilang dibagi dengan koefisien tertinggi dari sifat nyebut, yaitu 2/3. Sehingga garisnya sama dengan 2/3 adalah asimtot miring. Asimtot datar. Oke. Apakah dia punya asimtot miring? Enggak, karena pangkat dari pembilang dan penyebutnya sama. Selanjutnya, kita punya soal yang cukup menarik, itu soal nomor yang B aja deh, yang B. Yang B itu yang pasti punya asimtot tegak. Itu di X sama dengan 2 dan X sama dengan 0. Buat yang mau tanya kenapa bisa seperti itu, karena ketika kita substitusikan 2 ataupun 0, membuat 3X tidak terdefinisi. Oke, berarti ini asimtot tegak. Gede anjir. Nah, selanjutnya kita bisa cek apakah dia punya asimtot datar apa enggak, atau punya asimtot miring apa enggak. Nah, di sini dia ketika kita kalikan X dikali X min 2 akan menghasilkan X kuadrat min 2X. Nah, pangkat si pembilang lebih besar dari si penyebut. Apa jadinya kalau pangkat pembilang lebih besar daripada penyebut? Nah, di sini dapat kita ketahui pangkat pembilang itu sama dengan 3, sementara pangkat penyebut itu sama dengan 2. Nah, dia memenuhi syarat untuk punya asimtot miring karena pangkat tertinggi si pembilang yaitu 3 sama dengan pangkat tertinggi dari si penyebut ditambah 1. Berarti tinggal kita cari suatu persamaan garis yang ada di dalam si GX ini untuk mengetahui asimtot miringnya. Oke, kita cari GX. Dari GX nih, GX kita cari asimtot miringnya. Untuk mencari asimtot miring perlu namanya nilai M dan nilai B. Pertama kita cari nilai M-nya terlebih dahulu, guys. M sama dengan limit limit X menuju taking guys, menuju taking dari 4X pangkat 3 min 2X kuadrat min 2X kuadrat plus 12X plus 7 plus 7 dibagi X dikali X min 2 berarti X kuadrat min 2X. Nah, dari sini dapat kita kalikan dengan 1/X dikali 1/X. Nah, sekarang tinggal kita kalikan aja nih teman-teman. Si penyebutnya ini itu berarti limit X menuju tak hingga dari 4 X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 12X plus 7 per X pangkat 3 min 2X kuadrat. Kita pakai cara cepat karena pangkat pembilang dan penyebut sama, tinggal kita bagi koefisiennya, berarti nilai M-nya sama dengan 4. Nah,
Setelah kita ketahui nilai M-nya, selanjutnya kita cari nilai B-nya nih teman-teman, yaitu dengan mengurangkan si fx dengan si mx. Berarti 4 x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat 2 ditambah 12x ditambah 12x ditambah 7 ditambah 7 per x kuadrat min 2 min 2 x dikurang mx. M-nya berapa? 4 dikali x. Nah, tinggal kita samakan penyebut. Jadi, limit x menuju tak hingga dari x, penyebutnya x kuadrat min 2x, 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 12x plus 7 dikurang 4x pangkat 3 min 8x kuadrat per x kuadrat min 2x. 4x pangkat 3 bisa kita coret. Lalu ini min 2x kuadrat ditambah 8x kuadrat. Oke, berarti ketemu limit. Ini takingannya jangan dilupain teman-teman. Oke. Kita dari 6x kuadrat plus 12x plus 7 per x kuadrat min 2x. Nah, kita pakai cara cepat saja karena pangkat tertinggi penyebut dan pembilangnya sama, maka tinggal kita bagi koefisien y-nya, yaitu 6 dibagi 1, 6. Maka nilai b-nya 6. Tinggal kita substitusikan ke persamaan y sama dengan mx plus b, yaitu y sama dengan 4x ditambah 6. Berarti garis y sama dengan 4x tambah 6 itu merupakan asimtot miringnya. Oke, untuk yang c, dia nggak punya asimtot tegak. Kenapa? Karena di sini ada x kuadrat plus 1. Ketika kita masukkan x-nya berapapun, baik itu negatif, hasil akan tetap positif. Positif ditambah positif akan tetap positif. Tapi dia punya yang namanya asimtot datar, teman-teman. Asimtot datarnya itu garis y sama dengan 0 atau sumbu x. Nah, sementara yang terakhir tidak punya asimtot karena penyebut saja dia tidak punya titik yang membuat itu terdefinisi. Sementara pangkat penyebutnya pangkat pembilangnya jauh lebih besar daripada pangkat penyebut sehingga dia tidak memiliki asimtot. Oke. Sekarang kita mau ngebahas yang namanya sketsa grafik atau sketsa kurva. Nah, untuk sketsa kurva itu sendiri kita perlu yang namanya daerah asal, titik potong, kesimetrian sumbu, lalu asimtot, lalu titik kritis, atau juga nilai ekstrim, interval naik turun, interval cekung atas cekung bawah, dan titik belok. Kita punya contoh di soal ini nih teman-teman. Ketika ada grafiknya sama dengan fx dengan fx sama dengan 2x pangkat 3 per x kuadrat min 1, pertama kita cari daerah asal. Daerah asal itu semua bilangan real kecuali min 1 dan 1. Lalu kita cari titik potongnya ketika x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 akan menghasilkan titik 0,0. Lalu kita cari asimtotnya. Ada dua titik yang membuat fungsi tidak terdefinisi, yaitu garis x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Sehingga garis x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1 itu merupakan asimtot tegaknya. Dia nggak punya asimtot datar, teman-teman, karena pangkat pembilangnya lebih besar daripada pangkat penyebut. Sementara dia punya asimtot miring karena pangkat pembilangnya lebih besar, pangkat pembilangnya lebih besar atau
pangkat pembilangnya itu sama dengan pangkat penyebut ditambahkan 1. Nah, setelah kita lakukan operasi menemukan hasil bahwa fx sama dengan 2x plus 2x per x kuadrat min 1, sehingga 2x itu sama 2x yang di sini ya, yang nggak punya atau yang bukan rasional, itu merupakan persamaan garis yang merupakan asimtot nih ringnya. Lalu kita cek turunan pertamanya, kita analisis dia turun di mana, naik di mana, lalu kita bisa tentukan titik stasionernya. Lalu kita juga gunakan turunan kedua. Jangan lupa teman-teman cantumkan titik singular ya dalam menganalisis fungsi tersebut, cekung atas cekung bawah. Setelah itu tinggal digambar deh, kayak gini dia dapatnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk menggambar sketsa kurva dari fx sama dengan 2 dikali x kuadrat min 9 per x kuadrat min 4. Nah, di sini kita disuruh menentukan daerah asal fungsi f. Nah, untuk mencari daerah asalnya, pertama kita tahu bahwa fx ini merupakan fungsi yang merupakan fungsi jenis fungsi rasional, sehingga dia terdefinisi di semua bilangan kecuali bilangan yang membuat penyebutnya itu 0. Di sini tinggal kita cari x yang membuat penyebutnya 0, yaitu berapa, x sama dengan 2 atau min 2. Gimana tuh cara carinya? Ini dari si fx kita cari pembuat nolnya. Nah, pembuat nol itu plus minus 2, maka daerah asalnya itu adalah real kecuali 2, kecuali 2 sama min 2. Nah, setelah itu kita disuruh mencari titik potong kurva terhadap sumbu koordinat. Oke, titik potong kurva terhadap sumbu koordinat berarti ketika x sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0. Pertama kita cari titik potong terhadap sumbu x, yaitu ketika ketika y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0. Berarti fx-nya sama dengan 0. Di sini kita mencari nilai di sini kita disuruh mencari nilai x-nya. Berarti 2 dikali x kuadrat minus min 9 per x kuadrat min 4. Aduh, sebentar guys. Nah, min 4 sama dengan 0. Oke, karena hmm, karena ini kita disuruh mencari pembuat 0, maka di x yang memenuhi penyebutnya atau x yang membuat penyebutnya itu tak 0, itu boleh bilangan berapapun kecuali 2 atau min 2. Sementara yang membuat 0 itu harus di pembilang. Berarti di sini tinggal kita cari pembuat 0 dari 2 dikali x kuadrat min 9. Nah, yang dapat dijadikan pembuat 0 itu adalah 2 dikali x kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, yang dapat dijadikan pembuat 0 itu adalah x plus 3, maaf, x sama dengan 3 atau x sama dengan min 3. Berarti ketika x sama dengan 3 atau x sama dengan min 3, maka dia akan memotong sumbu x. Lalu kita cari ketika x sama dengan 0 atau memotong sumbu y, berarti f0 tinggal kita hitung aja teman-teman. F0 itu sama dengan 2 dikali 0 dikurang 9 itu min 9 per x kuadrat atau x kuadrat 0 dikurang 4 atau min 4. Min 9 dibagi min 4 berapa? Min 9 dikali 2 dibagi min 4 berapa teman-teman? 4, 1 per 2 atau 9 per 2 teman-teman. Oke. Nah, setelah kita menemukan nilai x dan nilainya, tinggal kita gabungkan aja nih masing-masing titiknya, yaitu 0, yaitu min 3,0. Lalu ada 3,0 dan juga 0,41 per 2. Nah,
ini teman-teman. Lalu kita disuruh cari apa lagi? Cari asimtot. Nah, di sini karena kita sudah menemukan X di mana pembuat si fungsi ini tidak terdefinisi, yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2, maka asimtot tegaknya itu ada pada garis X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Dan X sama dengan min 2, asimtot tegak. Asimtot tegak. Oke, setelah kita mengetahui asimtot tegak ya, kita dapat mengetahui asimtot lain, yaitu apa? Nih, oh iya, pertama kita kalikan dulu ya. Fx sama dengan 2x kuadrat min 18 per x kuadrat min 4. Karena pangkat penyebut dan pembilangnya itu sama, berarti tinggal kita bagi antara pangkat pembilang dan kita bagi antara koefisien si pembilang dan koefisien dari pangkat tertinggi si penyebut. Berarti dapat kita temukan garisnya sama dengan koefisien dari x dengan pangkat tertinggi di pembilang, yaitu 2 dibagi dengan koefisien dari x dengan pangkat tertinggi di penyebut, itu 2 juga pangkatnya nih. Nah, koefisiennya berapa? 1. Berarti 2 dibagi 1, 2. Nah, garisnya sama dengan 2 merupakan asimtot datar. Asimtot datar. Nah, sekarang kita cari tahu ada asimtot apa lagi. Karena pangkatnya sama, berarti dia cuma asimtot datar. Lalu dia nggak punya asimtot miring. Nah, oke, cuma ada 2 asimtot guys. Lalu kita lanjut kerjakan yang D teman-teman. Apa itu yang D? Itu disuruh cari selang di mana fungsi naik beserta nilai. Nah, selang di mana fungsi naik atau turun beserta nilai ekstrim lokal. Oke, kita ingin mencari selang di mana fungsi naik atau turun. Berarti kita butuh namanya turunan pertama atau f aksen x. Berarti f aksen x sama dengan, kita cari turunan pertamanya. Oh iya, dari si fx ini 2x kuadrat min 18 ini kita misalkan u. 2x kuadrat min 18 sama dengan u. Berarti u aksen sama dengan 4x. Lalu v sama dengan x kuadrat min 4. Berarti v aksen sama dengan 2x. Tinggal kita substitusikan. Berarti u aksen v berapa? 4x dikali 2x kuadrat min 18 dikurang 2x. Maaf, ya benar, 2x dikalikan dengan 2x kuadrat plus min 18. Ini kita sebaiknya kita taruh di bawah aja. 2x kuadrat min 18. Di sini kita punya U sama dengan 2x kuadrat min 18. Lalu U aksen itu sama dengan 4x dikalikan dengan 2x per x kuadrat min 4 kuadrat. Nah, setelah itu kita tinggal kalikan aja teman-teman. 4x pangkat 3 min 16x min 4x pangkat 3 plus 20x.
per X kuadrat min 4 kuadrat. Pada X pangkat 3 bisa habis, berarti sisa sebentar. Ini sepertinya, oh iya ini plus 36 guys. Ada kesalahan, set. Nah, berarti sama dengan 20 X per X kuadrat min 4 kuadrat. Nah, kita ketemu turunan pertamanya. Lalu tinggal kita cari titik stasioner dan interval ketika fungsi naik atau turun. Nah, selanjutnya kita cari titik stasioner. Titik stasioner itu ketika f aksen x itu sama dengan 0. Berarti 20x per x kuadrat min 4 kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa penyebutnya akan selalu positif karena ketika kita masukkan bilangan negatif pun kalau dikuadratkan akan positif. Nah, berarti pembuat 0 itu datang ketika pembilangnya sama dengan 0. Berarti karena 20x sama dengan 0, maka x harus sama dengan 0 untuk membuat si pembilangnya 0. Sehingga titik stasioner ada di x sama dengan 0. Lalu kita cek ketika x-nya lebih, oh iya, kalau mau ngecek interval naik atau turun jangan lupa cantumin titik singular. Titik singular itu yang mana, yang membuat x-nya tidak definisi tadi. Kok yang membuat x-nya, membuat fx-nya tidak definisi tadi. Titik berapa aja, x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Nah, kita cek ketika x-nya lebih dari 2 atau f aksen 2 itu nilainya positif atau negatif. Kita substitusikan, penyebutnya pasti positif. Sementara ketika kita substitusikan x yang lebih dari 2, hasilnya akan juga tetap positif. X f aksen 2, maksudnya f aksen yang lebih dari itu kita pilih contoh 3D. F aksen 3. Nah, 3 ketika kita substitusikan yaitu 20 dikali 3, hasilnya akan menjadi bilangan positif. Sementara di penyebutnya tentu akan positif juga. Maka f aksen 3 itu positif. Sehingga ketika x lebih dari 2, dia akan positif. Lalu ketika pada interval x dari 0 sampai 2, kita coba masukin 1. 20 dikali 1 tentu akan menjadi bilangan positif. Positif. Lalu lagi ketika x-nya kurang dari 0, dari 0 sampai min 2 atau min 2 sampai 0, coba kita masukin x sama dengan min 1. Ketika kita substitusikan, pembilangnya akan negatif sementara penyebutnya positif, sehingga negatif dibagi positif hasilnya akan negatif. Lalu kita ketika x-nya kurang dari min 2, atau kita coba x-nya min 3. 20 dikalikan dengan x negatif. Sementara ketika dibagi suatu bilangan positif hasilnya akan negatif juga, sehingga ketika x kurang dari min 2 dia akan negatif. Oke, kita ketemu dia naik ketika dia naik pada selang 0 sampai 2, lalu dari 2 sampai tak hingga, lalu juga dia akan turun pada selang negatif tak hingga sampai 2 dan min 2, negatif tak hingga sampai min 2 dan min 2 sampai 0. Lalu kita disuruh menentukan nilai ekstrim lokal. Nah, nilai ekstrim lokal itu ada nilai maksimum dan nilai minimum, teman-teman. Nah, ini di sini fungsinya itu dia dari turun ke naik. Kalau dari turun ke naik, dia merupakan nilai apa? Minimum. Sehingga nilai ekstrimnya itu merupakan nilai minimum lokal. Nilai minimum lokal jadi ketika apa? Ketika x sama dengan 0. Oke, min lokal. Minimum lokal. Aku singkat aja, teman-teman. Oke, setelah kita menemukan nilai ekstrimnya, kita disuruh mencari selang di mana f cekung atas dan cekung bawah.
Kalau cukung atas atau cukung bawah, kita butuh yang namanya turunan kedua. Berarti tinggal kita cari turunan keduanya. F double aksen 2, F double aksen X itu sama dengan, kita misalkan U yaitu yaitu 20X, U sama dengan 20X sama dengan 20X, dan U aksen berarti sama dengan 20, sama V juga, V sama dengan X kuadrat min 4 kuadrat, X kuadrat min 4 kuadrat. Lalu V aksen itu sama dengan 4X dikalikan X kuadrat min 4, atau sama dengan, no, maaf, jangan, gak usah di ini dulu teman-teman, gak usah dikalikan ke dalam terlebih dahulu. Kita tinggal substitusikan U aksen V berarti 20 dikalikan dengan V-nya berapa? 4X dikalikan dengan X kuadrat min 4 min 4, lalu dikurang dengan U aksen berarti 20X dikali maaf teman-teman, di sini ada kesalahan, U aksen V, maaf, 20 berarti 20 dikalikan dengan X kuadrat min 4 kuadrat. Nah, lalu di sini dikalikan dengan 4X dikalikan dengan X kuadrat min 4. Nah, jangan lupa per ya teman-teman, X kuadrat min 4 kuadrat dikuadratkan maka jadi X kuadrat min 4 pangkat 4. Oke. Nah, setelah mengetahui turunan kedua, tinggal kita tinggal kita faktorkan menjadi X kuadrat min 4, sepertinya terlalu besar. Nah, X kuadrat min 4 dikalikan dengan 20 dikali X kuadrat min 4 dikurang sama 20 dikali 20X dikali 4X berarti 80X kuadrat, X kuadrat per X kuadrat min 4 pangkat 4. Atau bisa kita lebih sederhanakan lagi, kan ini pangkatnya dikurang 1, dan ini 20 dikalikan ke X kuadrat min 4 berarti 20 X kuadrat min 80 X kuadrat per X kuadrat min 4 kuadrat. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi, min 60 X kuadrat dikurang 80 per, ini harusnya pangkat 3, sorry, X kuadrat min 4 pangkat 3. Nah, dari sini bisa kita faktorkan lagi biar lebih mudah menghitung atau mencari titik beloknya. Berarti min 20 dikalikan dengan 3 X kuadrat min 4 atau plus 4. Nah, per X pangkat 2 min 4 pangkat 3. Nah, setelah kita mendapat turunan kedua, di sini kita dapat mencari yang namanya titik belok. Nah, syarat dari titik belok itu apa? Double aksen X-nya harus sama dengan 0. Sementara di sini tidak ada X yang dapat menyebabkan si F double aksen X ini 0, sehingga dia tidak punya titik belok. Tidak punya titik belok bukan berarti dia tidak punya kecekungan. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja ke garis bilangan yang di sini ada titik singular. Coba dari interval min 2 sampai 2. Coba kita masukkan 0. Ketika X sama dengan 0,
kita tulis di kertas baru, F double aksen 0, itu hasilnya akan sama dengan min 20 dikalikan dengan 0 tambah 4, min 20 dikalikan 4, min 80, min 80 dibagi dengan min 4,3, min 6, min 6, 4, negatif dibagi negatif positif, sehingga F double aksen 0 itu positif, sehingga pada interval min 2 sampai 2 dia akan positif atau cekung atas. Lalu ketika X-nya kurang dari min 2, ketika X kurang dari min 2, nah ketika X kurang dari min 2 atau X sama dengan berapa, min 3, F double aksen min 3, min 3 kita substitusikan ke X, min 20 dikalikan dengan 3 dikali 9 tambah 4, min 20 dikali suatu bilangan positif akan menghasilkan bilangan yang negatif juga. Nah, min 3 dikuadratkan hasil berapa? 9. 9 dikurang 4 berapa? 5. 5 pangkat 3 berapa? Positif. Sehingga karena pembilangnya itu negatif dan penyebutnya positif, maka dari interval min tak hingga atau pada selang min tak hingga sampai min 2, dia akan negatif. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ketika X-nya lebih dari 2, yaitu kita coba X sama dengan 3. Ketika kita substitusikan X sama dengan 3, yaitu min 20 dikalikan dengan 3 dikali 9, 27 tambah 4, 31. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Sementara penyebutnya juga akan positif, sehingga negatif dibagi positif hasilnya negatif. Sehingga ketika X lebih dari 2, dia akan negatif. Sehingga dapat kita simpulkan pada interval X kurang dari min 2, hasil apa tuh, X kurang dari min 2, dia akan cekung bawah, sementara dari pada interval min 2 sampai 2 dia akan cekung atas, dan dari interval X lebih dari 2 maka dia akan cekung bawah juga. Berarti kalau kita gambarkan, kita kumpulkan titik-titik yang sudah kita cari tadi, oke? Kita gambar dulu sumbunya, maaf teman-teman kalau gambarnya jelek. Oke. Nah, ini X, ini Y. Maaf, saya ulang. Alah, jelek banget guys, sorry guys. Nah, ini X, ini Y. Pertama, kita perlu yang namanya titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu 3,0, min 3,0 dan 4, 0,4 setengah. Ya udah, kita coba substitusikan 3,0 di mana, di sinilah ya. 3, kita coba bikin lebih bagus 3-nya. Nah, 3, lalu di sini juga min 3. Lalu titik mana lagi, 0,4 setengah. Ini sekitar sini lah ya. 5, di sini 4, maka di sini 4 setengah, ini merupakan titik potong. Nampaknya harus kita panjangkan guys garisnya. Nah, lalu di sini kita ketahui apa? Asimptotnya. Asimptotnya ada garis X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. X sama dengan 2 kira-kira di sini, X sama dengan min 2 kira-kira di sinilah ya. Berarti tinggal kita gambar titik-titik-titik, tak, garis putus-putus, tas. Nah, lagi kita gambar garis putus-putus. Nah, nah, ada lagi asimtot apa? Asimtot datar di mana, di X sama dengan atau Y sama dengan 2. Di sinilah ya. Di sini. Y sama dengan 2. Nah, setelah itu kita tahu fungsinya naik di interval berapa aja. Naik turun. Fungsinya naik di interval X kurang dari min 2. Berarti ketika X kurang dari min 2, dia akan naik. Dia akan turun. Sama juga
Ketika X-nya di antara min 2 sampai 0, dia akan turun juga. Lalu dia naik di 0 sampai 2 dan 2 sampai 4 hingga. Oke, berarti di sini dia turun, di sini juga turun, di sini turun, di sini naik, di sini naik, di sini naik juga. Oke, selanjutnya kita beberapa kecakungan. Dia di selang negatif tak hingga sampai min 2, dia selang dia cekung bahwa berarti di sini cekung bahwa, lalu di min 2 sampai 2 dia cekung atas, berarti di sekitar sini dia cekung atas. Nah, lalu di 2 sampai tak hingga dia cekung bawah lagi, berarti dapat kita gambar ulang sketsanya itu seperti ini teman-teman. Saat saat ini 2, ini maaf kecil banget gambarnya. Eh, ini 2, ini 2 juga. Ini 2 juga. Ini min 2 guys, sorry guys. Ini min 3, ini 3. Lalu ini juga kita punya ya sama dengan 2. Berarti tinggal kita gambar garis putus-putus sebagai asimptotnya. Nah, di Y sama dengan 2, lalu di X sama dengan 2. Nah, di X, maaf ya teman-teman, gambar mencong agak pelus teman-teman. Lalu di X sama dengan min 2. Nah, lalu karena dia cekung bawah dari min tak hingga sampai min 2, maka dia cekung bawah dari sini teman-teman. Sekarang dia asimptot miring. Nah, lalu dia cekung atas dari min 2 sampai 2, dan dia naik. Dan dia naik ketika X lebih dari 0, dan dia turun ketika X kurang dari 0. Pada titik puncaknya di mana? Di 4,5 nih, di 4,5 nih. Ya udah, berarti dia berupa seperti kurva, dan dia juga naik di interval di interval 2 sampai tak hingga. Kita buat aja nih teman-teman. Saat dia cekung kemana? Cekung ke bawah. Nah, apakah bentuk grafiknya sama seperti jawabannya? Nah, sama kan teman-teman? Tuh, tuh. Nah, itulah teman-teman manfaat kita belajar turunan adalah dapat menggambar suatu kurva yang cukup rumit jika dihitung satu per satu. Selanjutnya kita mau ngebahas yang namanya pengoptimuman. Pengoptimuman ini itu cuma kayak gampangnya itu pemanfaatan turunan aja teman-teman dalam kehidupan nyata. Gampangnya nih teman-teman tinggal ubah suatu masalah tersebut ke kalimat matematika, lalu teman-teman terjemahkanlah dari soal cerita itu. Ditanyanya biasanya itu nggak jauh-jauh dari nilai maksimum minimum gitu nih. Nih contoh kita punya soal nih. Dari karton yang dipotong-potong ini akan dibuat sebuah kotak. Nah, ditanya bagaimana cara memaksimalkan volumenya. Nah, untuk membuat setiap kotak tentu atau membuat volume kotak, kita perlu yang namanya tinggi. Nah, jadi setiap tinggi ini nih, di setiap sudut-sudut ini harus dipotong sama besar. Nah, panjangnya itu adalah X. Nah, di sini sama 0. Nih, dari ujung ke sini itu X, dari titik ini yang saya tandain ke sini ke pojoknya juga X. Nah, sehingga dapat kita tentukan bahwa rumus volume untuk sebuah kotak ini adalah rumus volume apa? Luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berapa? Panjang kali lebar. Panjang dan lebar kebetulan sama, yaitu panjangnya berapa? 12 dikurang X atau 12 min 2 X. Min 2 X. Karena panjang dan lebarnya sama, berarti 12 min 2 X dikali 12 min 2 X atau 12 min 2 X kuadrat. Nah, ini baru luas alas ya. Belum tingginya itu berapa? X. Sehingga dapat kita formulasikan bahwa ini Vx itu sama dengan 12 min 2x, lalu dikuadratkan lalu dikalikan dengan x dengan interval berapa? Intervalnya berapa? Nah, kan panjangnya itu 12 min 2x. Nah, 12 min 2x itu adalah panjang dari si alasnya. Nah, untuk membuat kotak yang bervolume, alasnya itu nggak boleh 0. Berarti 12 min 2x itu harus lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 atau x kurang dari sama dengan 6. Berarti karena panjang suatu
alas dari suatu kotak ini tidak mungkin negatif, berarti X-nya itu berkisar dari 0 sampai 6. Nah, selanjutnya kita disuruh mencari solusi. Yang pertama kita disuruh menentukan turunan dari si Vx-nya terlebih dahulu. Vx itu sama dengan, tinggal kita uraikan jadi X dikali 12X 4X kuadrat, astagfirullah, sorry guys, 4X kuadrat, X kuadrat min 48X 48X plus 144. Tuh, 4. Nah, tinggal kita kalikan aja, berarti 4X pangkat 3 min 48X kuadrat plus 144X. Nah, tinggal kita turunkan dong, berarti V aksen X itu sama dengan 12X kuadrat min 96X plus 144. Kita faktorkan menjadi 12 dikali X kuadrat min 8X plus 12, atau dapat kita sederhanakan lagi menjadi 12 dikali X min 6 dikali X min 2. Nah, sekarang tinggal kita cari nilai maksimum globalnya. Caranya kita dapat mencari titik stasioner. Titik stasioner itu titik ketika X-nya itu atau V aksen X itu sama dengan 0. Berarti X-nya itu sama dengan 2 sama X sama dengan 6. Nah, tinggal kita cek nih teman-teman. Oh ya, jangan lupa titik ujung selangnya yaitu 0 sampai 6. Berarti tulis garis bilangannya itu seperti ini. Set. Nah, oke. Nah, coba dari 0 sampai 2. Kita coba masukkan V aksen 1. Berarti 12 dikali min 5 dikali min 1 hasilnya positif. Berarti dari 0 sampai 2 dia positif. Lalu ketika kita coba X-nya pada interval 2 sampai 6, kita coba masukkan 3, berarti 12 dikali 3 dikurang 6 atau 12 dikali min 3 dikalikan dengan 3 dikurang 1 itu 1, berarti 12 dikali min 3 dikali 1 hasilnya min 3, 6 atau negatif. Karena dia dari positif ke negatif atau dari naik lalu turun, maka dia titik X sama dengan 2 ini menjadi nilai max global. Jadi nilai max. Nah, setelah kita temukan nilai maksimum global itu di X sama dengan 2, maka tinggal kita substitusikan ke Fx-nya, berarti F2 tinggal kita cari teman-teman. V2 maksud saya. V2 F2 sama dengan, tadi rumusnya apa? 12 min 2X kuadrat, berarti 12 min 2 dikali 2, 4, dikuadratkan, dikalikan dengan 2, berarti 8 dikuadratkan hasilnya 6, 4 dikali 2, berarti sama dengan 128 cm kubik. Nah, setelah kita ketemu X-nya, maka volumenya yang bisa kita maksimalkan adalah 128 cm kubik dengan panjang 8 cm dan lebar 8 cm. Oke, beranjak dari masalah sebelumnya, sekarang kita akan membahas untuk daerah fungsi di selang buka. Nah, diketahui bahwa minuman soda ini merancang minuman atau kaleng minuman dengan volume 108 pi cm kubik.
Jika harga bahan permukaan atas dan bawah 2 kali harga permukaan samping, tentukan ukuran kaleng untuk meminimumkan biaya. Nah, di sini udah diketahui jawabannya, R sama dengan 3 dan H sama dengan 12. Sekarang tinggal kita cari nih teman-teman. Bagaimana sih cara dapatin R sama dengan 3 dan H sama dengan 12 itu? Oke, pertama dari data tersebut diketahui bahwa volume itu 108 pi cm kubik. Berarti rumus volume apa dari yang kita tahu? Pi R kuadrat A. Berarti pi R kuadrat A itu sama dengan 108 pi. Nah, dari sini pi-nya bisa kita coret. Berarti A dapat kita tuh sebagai 108 per R kuadrat. Nah, sekarang ada sebuah keterangan lagi atau data lagi, jika harga bahan permukaan atas dan bawah 2 kali harga permukaan samping, maka permukaan samping itu pertama kita perlu tahu yang namanya eh, bentuk sebuah tabung jika dibuka. Wih, kan bentuknya seperti persegi panjang dengan dua bulatan ya kan. Nah, yang kotak di tengah ini atau persegi panjang tengah ini adalah dua selimutnya. Berarti, nah teman-teman, dari kerangka ini dapat kita ketahui dan dari data bahwa harga bahan permukaan atas dan bawah 2 kali harga permukaan samping. Berarti kalau kita buat sebuah fungsi biaya, berarti BR itu sama dengan 2 pi RH. 2 pi RH itu apa? Itu luas si selimut atau si permukaan samping ini ditambah dengan dua permukaan ini teman-teman, 2 dikali permukaan atas dan bawah, berarti 2 dikali pi R kuadrat. Nah, ingat teman-teman, jangan lupa bahwa harga ini, 2 pi R ini cuma harga satu si permukaan samping. Sementara yang kita tahu bahwa harga permukaan samping itu sama dengan harga setengah harga permukaan atas ataupun bawah. Berarti 2 pi RH itu eh, berarti rumus untuk meminimalkan biaya itu atau rumus fungsi biaya itu sama dengan 2 dikali pi RH ditambah 2 dikali pi R kuadrat dikali 2, atau 2 pi RH ditambah 4 pi R kuadrat, atau sama dengan 2 pi R 2 pi R dikali H plus 2R. Nah, hanya kita ganti nih teman-teman menjadi 108 hanya kita ganti teman-teman menjadi 108 per R kuadrat plus 2R. Oh iya deh, nggak perlu kita perlu kita kaliin lagi ya, ngapain ya, tadi gua pisahin. Berarti 2 pi dikali 108 berarti 300, berarti 216 pi per R ditambah 4, maaf, kelebihan kayaknya, 216 pi per R ditambah 2 pi R kuadrat. Nah, sekarang tinggal diturunkan. Berarti B aksen R itu sama dengan B aksen R itu sama dengan
min 216 pi per R kuadrat ditambah ini 4 pi R kuadrat ya, sorry guys, 8 pi R 8 pi R. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa nilai minimum dari si fungsi ini itu caranya dengan mencari titik stasioner. Mencari titik stasioner itu ketika apa? Bx daerah sama dengan 0, berarti min 216 pi per R kuadrat plus 8 pi R sama dengan 0. Tinggal kita kalikan R kuadrat, berarti min 216 pi tambah 8 pi R pangkat 3 itu sama dengan 0. Berarti 8 pi R pangkat 3 itu sama dengan 216 pi. Kita substitusi jadi 27 sama dengan R pangkat 3. R berarti berapa? Sama dengan 3. Karena kita ketemu R sama dengan 3, lalu kita cek nih pakai garis bilangan. Ketika kita masukkan R kurang dari 3, apakah fungsinya naik? Apakah fungsinya turun? Kita coba R kurang dari 3 berarti R sama dengan 2. Berarti B aksen 2 itu berarti sama dengan 2 min 216 pi per 4 ditambah 27 pi. Hasilnya kan negatif. Berarti ketika kita substitusikan min 216 pi per 9 ditambah 8 pi dikali 3 berarti ditambah 24 pi, hasilnya kan positif. Karena dari negatif ke positif maka dia nilai minimum. Nah, setelah kita mengetahui nilai R-nya, sekarang tinggal kita cari nilai H-nya. Kan tadi kita ketemu hubungan bahwa H sama dengan 108 per R kuadrat. Berarti H sama dengan 108 per 9 atau H sama dengan 12. Apakah sesuai? Ya, sesuai. R-nya 3, hanya 12. Sampai situ saja pertemuan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga dapat membantu dan menambah pemahaman kalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.